berkaitan nggak? Nulis sama berkaitan ya Iya, karena berkaitan. sama-sama di dunia literasi juga Iya, ya. literasi. Jadi Nia nggak bisa ninggalin keduanya. Oh, karena berjalan Iya, beriringan. karena sebelum Nia nulis itu Nia udah nge-YouTube dulu, Kak. Oh, Iya. gitu. Jadi Nia mendalami YouTube Mhm. awalnya dan baru Nia nulis gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TVRI Sumatera Barat Kasadonyo. Nah, kali ini kau dun sanak sedang menonton podcast kesayangan awak, podcast Tampek mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan tentunya bersama Ambo Oscar yang menemani aktivitas dun sanak Kasado selama 60 menit kamu kok. Nah, jadi kita nih bisa juga disaksikan dun sana melalui live streaming di YouTube channel, ada di Instagram, Facebook dan juga TikTok, dan bisa dun sana download jo melalui App Store, download saya tuh namanya TVRI Klik. Lah bisa dun sana nonton tuh melalui App Store dan di Play Store. Nah, oke. Kita hari ini sudah kedatangan seorang bintang tamu. Siswa berprestasi, masih kelas 2 SMA dan sudah menciptakan sebanyak 22 buku. Awak saya memikirkan cik buku saya lah sakit apa doa. Aku nak SMA bisa memikirkan dun sana. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia dun sana Denia Aulia. Halo, selamat siang Denia. Halo Bang. Halo, ceria sekali ya kamu terlihat hari ini ya. Kamu seorang penulis buku beneran, 22 buku loh, banyak loh. Alhamdulillah benar. Bener? Wah, Benar. jadi validasi ya berarti ini ya. Oke, 22 buku itu dalam kurun waktu berapa lama itu? Dari kelas 7 SMP sampai sekarang. Kelas 7 SMP Sampai sekarang. Iya. Mau nambah buku lagi? Insya Allah. Jadi 23 dong nanti? Iya. Iya. Waduh, keren. 20, mau masuk 23 berarti ya lagi dalam pengerjaannya. Wih, luar biasa. Tapi kalau boleh tahu nih, pertama kali kamu menjadi seorang penulis, apalagi novel kan cukup berat ya sebenarnya. Itu Iya. awal mulai gimana ceritanya tuh? Awal mula aku ngebuat buku gitu Bang. Iya, buku gitu. Awal aku ngebuat buku itu sebenarnya kan karena aku introvert ya. Dulu aku sebenarnya nggak dari awal itu nggak dari kelas 7, dari SD. Oh, dari SD? Iya, dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Wow, luar biasa. Dari kelas 4 SD itu aku karena nggak banyak teman ya, palingan Ya. cuman 1-2 bestie dan 2 bestie. Iya, 2 bestie. Itu Oke. pun nggak, karena masih kecil yang nggak terlalu maulah bergaul. Iya. Apalagi aku punya kekurangan. Kekurangan apa tuh? Iya. Kekurangan gimana nih maksudnya? Mata kiri aku nggak bisa ngelihat. Hah? Serius? Serius. Gimana sih? Bentar. Pelan-pelan. Ini udah jauh banget nih rasanya nih. Kita bahas buku loh tadi Iya. loh. Jadi mata kiri kamu itu tidak berfungsi, maksudnya dalam artian gimana? Tidak berfungsi karena dulu Nia tuh lahir dengan kekurangan fisik. Oh. Iya, kekurangan fisik. Jadi mata kiri Nia nih sampai sekarang nggak bisa lihat. Oh, Iya. gitu. Astaga. Wah, luar biasa. Ternyata walaupun ada kekurangan tapi Iya. bisa membuat karya ya. Wah, Alhamdulillah. keren. Wah, Denia luar biasa. Itu dedikasi kamu luar biasa banget. Tapi kalau untuk tertariknya masuk ke dunia menulis kan dari kelas 4 SD. Iya. Nah, apa yang membuat kamu tertarik pada saat itu? Membuat aku tertarik itu kan karena ada pembulian dikit. Oh, Pembulian dikit. Jadi iya. aku kayak mau cerita sama siapa gitu, sama orang tua juga takut. Jadinya Iya, aku punya imajinasi tinggi. Aku ngebuat sebuah diary. Itu Diary. awalnya kan aku diary. Nah setelah Oke. itu aku numpuk diary dan aku berpikir kayaknya bagus deh dijadiin cerita pendek gitu. Di kelas 4 SD udah kepikiran begitu? Iya, udah kepikiran. Wih, keren. Iya. Dari kelas 4 SD sudah bikin pengen buat buku malah. Iya. Tunggu, itu terlalu jauh deh rasanya gitu kan. Aku aja jujur menulis aja itu terkadang masih kesulitan. Iya. Baik itu menentukan 5W1H, menentukan tema, judul dan lain sebagainya. Kamu di kelas 4 SD sudah bisa menentukan itu semua? Sudah, Wah, alhamdulillah. luar biasa. Dari sisi apanya yang kamu ambil? Bisa menentukan, bisa menjadi sebuah karya, apalagi sebuah buku.
Nah, karena kan itu biasanya ada beberapa hal yang dari cerita fakta, jadi Nia campurkan antara fiksi dari imajinasi Nia sampai yang fakta. Jadi nggak kelihatan faktanya gitu. Jadi jadinya sebuah cerpen. Jadi dia nggak terlalu pusing-pusing cari alur gitu. Oh, begitu. Berarti ibaratnya kamu menggabungkan sebuah fakta dengan sebuah fiksi. Iya. Oh, ibaratnya kayak film-film dokumentasi jadinya. Iya, dokumentasi, cuman beda dikit. Oh, beda dikit ya. Beda Ini dikit. dibumbu-bumbui drama sedikit ya. Tapi itu aku masih jujur sekarang masih speechless. Sampai dari kelas 4 SD sudah membuat sebuah buku. Itu menceritakan apa yang kamu keluh kesahkan di sana? Atau memang pure dari cerita keluh kesah kamu karena dibully aja atau gimana? Enggak, tentunya enggak. Lain. Ada yang lain. Kayak misalnya sebuah daily gitu, daily time gitu. Tapi kadang-kadang karena Nia tuh suka lebih kayak sad ending. Lebih ke sad ending ya? Masa iya sad ending Iya, gitu? karena Nia kan terlalu keluh kesah ya, jadi nggak tahu mau cerita sama siapa gitu. Tapi Nia suka menyiksa tokoh yang ada di dalam. Kamu penulis yang jahat ya ternyata ya. Menistakan lah istilahnya. Menistakan karakter utamanya. Iya, karakter utamanya gitu. Oh, menistakan ini maksudnya dikenakan sanksi sosial juga gitu kayak gitu. Iya, tapi nanti ada kata-kata mutiara mungkin terakhirnya. Ada apa sebuah ya? Pesan-pesannya, betul. Oh, luar biasa. Tapi kan kalau menentukan dan menyeimbangkan suatu alur cerita itu kan sulit ya, apalagi fiksi dan fakta gitu. Iya. Nah, kamu lebih dominan yang kemana nih sebenarnya biar seimbang sebuah buku itu? Itu tuh mungkin ada yang fiksi banget, ada yang fakta. Cuman kalau untuk awal-awalnya itu nggak dominanin fakta daripada fiksi. Tapi kamu tidak mentwist sebuah fakta ya? Tidak. Oh, gitu. Karena kan bahaya juga. Iya, betul. Tadi kejar kamu dari. Oke, itu dari umur dari kelas 4 SD. Iya. Sampai sekarang masih terus melanjutkan sebagai seorang penulis. Iya. Itu kan hampir sudah belasan tahun ya? Iya. Udah belasan tahun. Udah kayaknya. Kok lupa sih gimana? Udah belasan. Udah belasan tahun ya. Nah, belasan tahun itu tentu mempunyai sebuah tantangan dong. Dalam tentu. berbagi itu ide dan lain sebagainya. Itu bagaimana kamu cara mengatasi? Nah, itu tuh kan dia kan awalnya suka dari 4 SD. Cuman suka. Karena dia belum tahu tentang cara menerbitkan buku, cara mempublish lah istilahnya. Nah, itu tuh dia cuman kayak terlalu suka, obses, dan dia tuh ngumpulin cerpennya dan dia nggak kemana-manain, cuman kayak numpuk di rumah gitu. Nah, dari awalnya bisa tahu penerbit ini itu karena Nia pas SMP di SMP Negeri 3 itu Nia masuk organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. OSIS. Oh, OSIS. Sorry. Udah lama nggak sekolah. Ini ya maaf. Sekolah. Oke, berarti ikutlah organisasi OSIS. Iya. Oh, begitu. Dari sanalah mulai ada niat-niatan buat menerbitkan sebuah buku. Iya, itu awalnya dikenalkan sama ketua OSIS Nia waktu itu adalah Bang Dava Nurdiansyah. Itu tuh dia udah duluan ikut nih jadi penulis gitu. Waktu itu dia udah 15 buku. Oh, udah 15 buku. Kalah sama Denny ya. Iya. Iya lagi katanya. Bener ya? Bisa dibilang dia tuh senior gitu. Dia udah nasional. Maksudnya udah masuk TV nasional gitu. Udah masuk TV nasional. Udah. Juga. Wah, keren. Berarti ibaratnya punya mentor yang keren. Keren juga ya, yang Iya. mumpuni juga ya ternyata. Oke. Nah, dari sanalah dari SMP menjadi seorang penerbit dari sana. Iya. Nah, tanggapan orang tua melihat Denia, melihat kerjanya hanya menulis saja gitu. Gimana tanggapan orang tua? Itu kan awalnya orang tua nggak tahu ya gitu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Cuman karena Nia udah sering gitu untuk nerbitin buku, jadi orang tua udah tahu gitu. Jadi orang tua nge-support lah, nge-support iya. Nge-support Nia. Alhamdulillah sampai sekarang nge-support juga. Oke. Tapi aku pengen penasaran juga nih. Seorang penulis kan mempunyai tentu ada tantangan khususnya juga gitu kan. Seperti yang aku bilang tadi ada idenya dan lain sebagainya. Kalau untuk Nia sendiri, khususnya bagi Nia dalam menentukan sebuah ide. Iya. Nah, terlepas itu mau fiksi maupun fakta, bagi Nia itu gimana cara menentukannya? Nah, itu yang Nia pikir-pikir sampai sekarang. Nia kadang-kadang mikir kenapa kok ide ini bisa langsung masuk gitu. Soalnya kan Nia kan kadang-kadang pas Nia duduk sendirian gitu kadang-kadang kan Nia duduk di taman sekolah gitu kan. Itu mikir langsung ini bagus gak sih dijadiin cerpen gitu-gitu aja. Kayak ngelihat sebuah
sebuah hal, misalnya sebuah hal yang unik gitu, mungkin bisa Nia jadiin sebuah ide. Tapi terkadang juga Nia ada sedikit masalah gitu, writer block gitu. Kayak kebuntuan ide cerita ada juga. Kebuntuan ide cerita juga ada ternyata ya. Nah, itu kan kamu bilang juga kamu seorang penulis, hobinya menulis, dan ada kebuntuan di cerita di dalam dunia menulis. Nah, kamu keluar dari zona seperti itu gimana caranya? Biasanya itu mungkin kayaknya butuh istirahat deh gitu. Butuh istirahat aja gitu. Butuh istirahat deh. Kayaknya kalau misalnya aku diam aja di zona ini, kayaknya nggak boleh deh gitu. Jadi aku mikir kayak aku harus mencari ide lain gitu. Misalnya aku keluar dari move on ke tempat lain gitu misalnya, atau cari tempat yang nggak biasanya aku tongkrongi gitu. Biasanya selain dari tempat tongkrongan itu apa yang kamu lihat dari sana biar kamu merasa healing kamu tersampaikan gitu? Itu biasanya sendiri aja gitu, ketenangan gitu. Ya namanya introvert ya. Introvert kan menjauh seluruh dunia, saya sendirian gitu. Oke, aku penasaran dan mungkin dosen anak kita yang di rumah pun juga penasaran nih bagaimana buku-buku dari Denia semua dan bagaimana karya-karya dari Denia ini, karena banyak banget, ada sekitar 22 buku. Nah, kita penasaran dan ini ada visual menariknya nih Denia. Jadi dosen anak penasaran bagaimana karya dari Denia? Berikut visualisasinya untuk Anda. Mau tanya orang awak, di siko tampeknyo. Itu nyodon sana ada buku 40 maja. Mengajar tadi itu mengajar anak SD ya tadi ya? Iya. Oh, mengajar anak SD itu mengajar apa? Tentang literasi gitu, cara tutorial cara untuk menerbitkan buku dan juga tanda baca dan lain sebagainya gitu. Oke. Ibaratnya yang berbau dengan bahasa Indonesia ya. Iya. Terus tadi aku juga lihat ada selempang, itu apa? Kamu duta apa? Duta Cemara. Oh, Duta Cemara. Ya, itu duta dari puskesmas. Oh, dari puskesmas. Iya, puskesmas, iya. Oh, dalam rangka apa gitu? Menghindari anemia. Oh, anemia. Iya. Oh, kenapa? Kamu anemia juga? Enggak. Oh, enggak ya. Oh, duta belum tentu terkena penyakit yang sama ya? Enggak. Maaf. Ya, udah kejauhan. Oke, ini kita ngomongin soal bukunya. Tentu kan sudah banyak. Dan tentunya sudah banyak respon dari para pembaca. Gimana respon dari para pembaca semuanya? Alhamdulillah sampai sekarang ada positifnya. Tapi ada juga kritik dan saran tentu ada gitu. Ada, betul. Terkadang kan ini kan harus ada sebuah advance atau sebuah peningkatan diri gitu. Betul. Misalnya dari awalnya tanda bacanya nggak jelas, nggak beraturan gitu. Mungkin ada kritik dari pembaca atau penulis yang lebih senior daripada Nia, tentu ada. Tentu ada. Kritikannya itu berbau negatif atau yang positif? Positif karena positif. Iya, positif. Oh, kamu membaca positif ya? Iya, aku membacanya positif. Ya. Harus positif. Iya, harus. Oke, nah dari sana apa yang bisa kamu petik selain dari evaluasi diri? Yang bisa aku petik ya tentang meningkatkan diri ya, meningkatkan diri tentunya, dan dia ngerasa kayak wah ternyata dewasa itu nggak semenyenangkan ini ya gitu. Aduh, aku mau ngomong juga sebenarnya. Ini menjadi dewasa menyenangkan sebenarnya. Cuma kita memang harus memiliki porsi-porsinya aja sebenarnya. Harus tahu diri sebenarnya. Sadar diri. Iya, betul banget. Harus sadar diri gitu. Nah, tapi dari seluruh buku Denia kan udah banyak ya, 22, udah masuk 23. Yang paling Denia suka apa? Judulnya? Coretan kisah kehidupan. Coretan kisah kehidupan. Itu bercerita tentang?
bercerita tentang kayak saudara gitu, saudara yang nggak beda keluarga. Saudara tiri gitu. Iya, saudara tiri. Cuman dia nggak tahu kalau misalnya itu adalah saudara tiri dia gitu. Oh, karena dipertemukannya sudah dari kecil. Iya, dia tuh bisa dibilang kayak diambil dari tong sampah gitu. Iya, iya itu awal ceritanya itu karena dia tuh bisa dibilang diculik gitu. Nah, jadi orang tua aslinya nih takut anaknya bakal diapa-apain gitu. Begitu. Wah, sedih ya ternyata ya. Alhamdulillah happy ending. Alhamdulillah happy ending. Kamu kan bilang sad ending terus semua kan? Enggak semua juga. Enggak semua juga. Tapi gitu. suka sad ending. Oh, lebih suka sad ending. Dasar penyiksa karakter kamu. Oke, melihat kamu sudah banyak prestasi lah, bisa dibilang gitu. Nah, sekolah menyupport kamu tuh seperti apa? Apakah dia memberikan kamu izin untuk ada kompensasi biar buat kamu masuk sekolah, ada penambahan nilai dan lain sebagainya? Sekolah melihat kamu gimana dengan prestasi kamu sekarang? Dari SMP, dari sekarang sampai sekarang tuh alhamdulillah mendukung. Tapi ini kan sempat pindah sekolah gitu. Sempat pindah sekolah dari MAN dulu sampai ke SPNF SKB sekarang gitu. Itu dikarenakan waktu Nia yang nggak cukup gitu. Waktu nggak cukup maksudnya apa? Dari sebenarnya kan Nia itu apa ya? Nia mau untuk masuk MAN. Masuk MAN. Nah, gitu. Awalnya. Nah, Nia udah kayak ini aku harus ngambil decision baru nih gitu kan. Jadi Nia masuk ke MAN dan ternyata nggak sesuai ekspektasi, waktunya terlalu mepet dan di MAN itu tuh kan di Bukit Tinggi itu kan udah full day, Senin sampai Jumat. Nah, kalau di MAN swasta SMK itu tuh Senin sampai Sabtu. Ya, dan Nia nggak punya waktu untuk ngasah skill lagi gitu. Minggunya Nia harus pergi juga untuk kader remaja gitu. Dan kadang-kadang kungfu juga gitu. Kungfu juga, woi. Kungfu, bener kungfu? Iya bener. Kungfu, itu nanti kita bahas segmen 2. Ini menarik nih, soal kungfu soalnya. Ternyata kamu bisa kungfu. Alhamdulillah. Wah, keren. Kita bahas penulisnya dulu ya. Itu kungfu segmen selanjutnya aja gitu. Kita simpan dulu. Oke, itu tadi ada kungfu juga. Terus juga alhamdulillah sekolah pun juga mensupport kan. Alhamdulillah. Nah, lalu menjadi seorang penulis, menurut Denia itu memang itu passion Denia atau memang ini ada apa ya ibaratnya ya, karya-karya tulis Denia ini memang harus diterbitkan atau memang konsumsi Denia sendiri sebenarnya? Dari awal kan konsumsi Nia sendiri gitu. Cuman lama-kelamaan Nia berpikir, misalnya kayak tanya jawab sama pikirannya sendiri gitu. Ngomong sama berdialog diri sendiri gitu. gitu. Iya, biasanya kan gitu. Kayaknya kalau misalnya aku cuman konsumsi sendiri, aku cuman baca sendiri, kayaknya buang-buang deh. Mending aku menerbitkannya ke sebuah karya yang abadi gitu. Jadinya dari situlah Nia mau menerbitkan buku. Dan itu menulis bukunya dalam bentuk cetak maupun online juga ada? Online ada. Itu non fiksi. Oh, itu yang non fiksi rata-rata. Iya, artikel gitu. Artikel. Oh, oke. Paham. Nah, ini antara fiksinya itu maksudnya gimana? Apakah ini berbau drama atau gimana? Oh ya, berbau drama. Lebih fokus ke drama ya berarti ya. Tapi kebanyakan ada juga quotes, puisi dan lain sebagainya. Iya. Oke. Ini ke depan mungkin Denia nih mau menerbitkan bukunya, judulnya apa nih kalau boleh spill sedikit? Temporary Bad Memories. Oh, berarti memories yang apa ya? Yang kelam. Yang kelam gitu ya. Kenapa membuat itu? Karena kebanyakan dari pembaca aku tuh suka set gitu. Suka jadi kayak mengikuti selera pembaca gitu. Oh, kamu mengikuti selera pembaca. Gitu. Tapi kan kebanyakan ada juga pembaca yang suka romance gitu. Romance. Cuman di passion aku kayaknya nggak bisa gitu. Kamu tidak genre kamu lah istilahnya. Bukan ya. Kamu lebih ke drama. Drama yang lebih sad ending lebih atau sad ending. Ya, gitu. sad drama gitu. Tapi sempat ada gak sih ibaratnya pengen buat genre yang kamu inginkan gitu selain dari sad ending, mana tahu ada buat cerita tentang pahlawan super atau tentang horor gitu. Bagaimana, ada gak genre-genre seperti itu? Ada, itu waktu itu Nia udah ada buat nih, ada 2 WIP. WIP yang pertama itu
Temporary Bad Memories. Oke. Yang kedua itu Kimono Ibu. Kimono Ibu. Iya. Oh, Kimono Ibu ini apa? Kimono Ibu ini tentang apa ya? Tentang pertualangan seorang remaja yang bisa dibilang culun gitu. Aha. Jadi dia tuh nggak sengaja nemu portal gitu. Portal apa ya? Portal Dunia dimensi, lain ya, iya. dunia lain ya. Iya. Oh, Itu begitu. genre yang Nia mau tantang diri Nia sendiri gitu. Gimana ya kalau misalnya Nia ngebuat sebuah genre yang berbeda dari passion Nia gitu. Dari passion Nia. Iya. Oh. Passion Nia kan biasanya kan set gitu, Iya, yang sad drama gitu. kan. Kamu Jadi suka menyiksa sebenarnya. Oke, gak bercanda. Tapi kalau boleh tahu juga, dalam mungkin Nia sudah bertahun-tahun ya membuat sebuah buku gitu kan. Persiapan apa aja sebenarnya dan Nia siapkan? Mungkin idenya dulu atau konsepnya dulu seperti apa, baru dituangkan tulisan atau spontan aja, menulis aja di atas kertas. Tentunya ide dulu Kak. Ide dulu, Iya. berarti ada konsepnya dulu kalau gitu. Konsepnya dulu. Soalnya kalau misalnya, tapi dulu pas awal-awal itu Nia langsung aja gitu. Langsung aja. Cuman Gaspol aja gitu. Iya, gaspol aja. Gaspol aja gitu. Tapi sekarang karena udah tahu juga, udah tahu caranya yang bener mana gitu. Ini Nia Nia cari idenya dulu, baru konsep dan baru nulis gitu. Oh begitu. Tapi kalau bagi Denia, apa yang harus diperhatikan dalam hasil karya Denia sendiri? Apakah dari penulisannya kah atau memang pure dari ceritanya yang harus Denia perhatikan? Tentunya kalau misalnya nggak ada salah satu itu nggak menarik jadinya. Oh oke. Tidak lengkap lah rasanya. Tidak lengkap ya. Jadi yang prioritas Denia itu dalam membuat sebuah tulisan tuh apa? Tentunya ide ya. Iya ide. Tentu kalau misalnya nggak ada ide nggak bakal ada bukunya. Iya betul sih. Bener. Nggak bakal ada idenya gitu kan. Iya. Jadi itu mungkin kalau misalnya kurang satu mungkin nggak bakal lengkap rasanya karena kita tuh saling melengkapi. Waduh, saling melengkapi. Aduh gitu. Oke, Denia kelas berapa sekarang kalau boleh tahu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Nanti mau naik kelas 3 SMA berarti ya. Nah, sudah memikirkan belum apa ke depannya nanti? Mau masuk kuliah kah atau memang fokus ke dunia menulis? Tentunya masuk kuliah juga. Masuk kuliah juga. Iya. Apa tuh kalau boleh tahu? Apanya Kak? Kuliahnya. Kuliahnya di mana? Ya, kuliah di mana gitu. Sudah ditentukan? Rencananya di UNP Padang. UNP Padang. Iya. Oh, di jurusan hubungan internasional gitu. Oh, hubungan internasional. Iya. Oke. Wow, kenapa memilih hubungan internasional padahal kamu kan ada basic menjadi seorang penulis. Biasanya kan yang berhubungan dengan itu biasanya kayak bahasa Indonesia atau sastra lah gitu kita bilang. Atau ilmu komunikasi. Karena Nia suka juga bahasa Inggris gitu. Oh, suka bahasa Inggris juga. Iya, jadi Nia mau mencoba juga. Nia bisa nulis, Nia bisa juga bahasa Inggris misalnya, Nia bisa juga yang lain. Jadi Nia memilih juga passion yang lain gitu. Oh, begitu. Ibaratnya mencoba hal baru Iya, juga. mencoba ya. hal baru. Oh, udah ada persiapannya sekarang? Alhamdulillah dikit. Dikit gitu. Apa aja tuh? Dikit nggak apa-apa. Yang penting ada persiapan. Mungkin kayak tes TOEFL, ya. TOEFL, IELTS. Itu tuh IELTS belum sih. IELTS belum IELTS ya. kan untuk luar negeri gitu. Iya. Kalau Tapi sini bisa juga kok. Iya bisa, cuman biayanya. Oh iya betul sih. Iya. Biayanya, ya. Cukup pricey sebenarnya. Iya. Biayanya. Oh berarti TOEFL berarti. Udah ikut TOEFL atau belum? Belum, persiapan baru. Baru persiapan. Iya, persiapan. Oke. Wah ternyata kamu sibuk ya ternyata ya. Sudah buku juga, sekolah juga, lalu ada persiapan untuk masuk perguruan tinggi juga ada. Iya. Oh itu kamu bagi waktunya gimana tuh? Apalagi kamu memang hobi banget nih sama dunia menulis. Karena kan Nia udah di SPNF ya, SKB. Apa itu? Aduh maaf saya nggak Sekolah non formal. Sekolah non formal. Ya, Nia kan masuk sekolah non formal dan Nia di sana tuh waktunya bisa terkendali gitu. Nia kan pindah ke sana karena waktu yang tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi Nia pindah ke sana. Nah, dari sanalah Nia ngerasa kayak disupport banget sama guru-guru di sana gitu. Waktu juga bisa Nia yang skill tadi yang sempat hilang gitu. Sempat hilang ya. Sempat hilang. Itu bisa kembali lagi gitu. Bisa kembali lagi karena di sana tuh setelah pulang sekolah di sana tuh bisa gitu untuk ngasah skill. Ada yang main piano, main drum gitu. Dibolehin sama gurunya di sana. Iya, karena di sana bukan hanya untuk ngasah skill aja tapi juga
pelajaran juga cukup di sana gitu Kak. Berarti Pembelajaran. semuanya apapun yang kalian mau lakukan Iya, aja di sana ya. Iya bisa. Yang mana itu bisa membantu membentuk skill kalian. Karena guru-guru di sana lebih kayak friendly, nganggap kami Friendly anaknya gitu. Oke, menarik sekali. Denia, aku sebenarnya pengen bahas kungfu nih. Tapi kita break dulu sebentar ya. Boleh. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Karena aku penasaran banget deh, seorang Denia bisa mempelajari bela diri kungfu. Oke. Jadi Dunsana jangan kamu-kamu dulu Dunsana, tetap bersama kami di podcast Sampai Mota. Motanya orang awak di Siko Tampenyo. Mau tanya orang awak di Siko Tampenyo. Balik lelek Dunsana menonton podcast Tampe mau tanya orang awak di Siko Tampenyo. Dan tidak lupa Oscar mengean Dunsana kasadonyo bahwasannya podcast Sampai Mau Tako bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel TVRI Sumatera Barat, ada di Instagram juga ada, Facebook, dan live di TikTok TVRI Sumatera Barat ada juga. Sudah tuh Dunsana bisa download juga melalui App Store dan Play Store melalui handphone Dunsana. Cari saya situ TVRI klik bahasa bo teman Dunsana. Oke, kita balik baca itu bersama Denia Aulia. Tadi kita bahas buku ya? Iya. Aku mau bahas soal kungfu. Soal kungfu, kamu kenapa tertarik di kungfu? Padahal tadi kamu cerita, maaf ya, kamu ada kekurangan tadi, ada apa di mata ya, mata kiri ya? Iya, mata kiri. Iya, kenapa pengen masuk atau terjun di dunia kungfu? Sebenarnya coba-coba gitu. Coba-coba. Tapi lama-kelamaan kayak cinta sama kungfu gitu. Wih. Kayak aku ketagihan sama kungfu. Ketagihan ya. Iya. Itu sempat ada nonton film atau apa gitu, kenapa bisa tertarik dari kungfu? Enggak. Atau memang pure coba-coba aja? Iya, pure. Pure coba-coba Murni. aja, murni coba-coba. Iya. Wah, aliran apa kalau boleh tahu? Shaolin. Shaolin. Gokil Shaolin ya. Kamu pasti gurunya Jet Li ya pasti. bukan Jet Li. Kalau di kungfu apa namanya? Aku lupa lah. Suheng. Oh, Suheng. Oh, berarti bukan Sifu, bukan apa ya? Lao Shi bukan. Bukan. Oh, berarti Suheng. Suheng Itu artinya apa? Suheng. Kayak senpai di karate atau senior kan? Senpai. Oh, senpai. Ibarat seniornya ya. Senior. Oh, keren. Coba kamu salto bisa gak? Salto. Jangan. Jangan. Oh ya, kamu pakai maaf. Oke, kamu ternyata kungfu sudah berapa lama? Dari kelas 8. Kelas 8 Iya. SMP berarti? Iya. Oh, kelas 8. Maaf ya Kak Lola. Gak apa-apa. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, itu Iya. baru aku paham. Kelas 2 SMP sudah Iya. menekuni di dunia kungfu. Iya. Sampai sekarang masih aktif? Iya, masih. Tapi karena dulu sempat iman, itu kadang aja gitu. Kadang-kadang. Tapi sempat hiatus dikit. Gak intens ya? Iya, gak berarti intens ya. jadinya karena waktu juga gitu Kak. Waktu juga. Aku mau tanya dong, kungfu gitu ada gak sih kayak, kalau kamu kan ada Shaolin, ada juga gak sih kamu kayak Wing Chun, kayak Hunggar, kayak gitu, ada juga gak sih di sana? Kalau untuk apa ya? Kan kayak aliran Wing Chun gitu sebenarnya Iya, ada. ada juga. Cuma ada di Shaolin. Di Shaolin ada mengajarkan tentang Wing Chun itu kan. Cuman itu cuman sedikit aja gitu. Oh, sedikit, basic-basic aja. Basic-basic aja gitu. Dasar-dasarnya gitu. Oh gitu. Tapi kamu lebih memilih ke Shaolin? Iya, Shaolin. Oh, oke. Susah gak sih jadi seorang kungfu? Kalau di awal ya susah gitu. Susah ya? Saking susahnya pas awal-awal tuh semua badan sakit semua gitu. Iya. Gitu ya. Aduh, tubuhku habis gitu ya gitu. Mau nulis jadi capek deh ya, gitu. Itu kan kamu kan capek ya karena aktivitas di dunia kungfu ini ya. Pernah kamu tuliskan juga Kak dalam suatu bentuk cerita atau buku? Belum. Tapi pengen pernah? Pengen. Pernah. Kamu mau bahas apanya? Itu tuh kayak petualangan ya Kak. Petualangan. Apa? Petualang ke barat? Bukan. Itu Sun Wukong ya? Iya. Oh gitu. Jadi petualangan selama berkecimpung di dunia kungfu. Iya. Oh begitu. Wah keren. Sudah sabuk apa kalau boleh tahu? Ada tingkatannya Ijo. juga gimana? Udah hijau. Iya. Oh gitu. Itu tingkatannya gimana sih? Bisa kamu jelasin nggak? Tingkatannya ada putih, kuning, hijau. Ya. Terus setelah itu biru muda, biru tua. Setelah itu coklat kalau nggak salah sama hitam. Sama hitam. Oh, berarti ya hampir-hampir mirip ya pada yang kayak bela diri pada umumnya iya. ya, gitu. Tapi yang kamu lihat apa yang membuat kamu suka dari sebuah kungfu? Apakah memang gerakannya kah atau memang suka aja gitu?
Sosialisasinya. Oh, sosialisasinya. Iya. Karena di sana tuh sosialisasinya tuh kayak apa ya? Biasanya kan orang-orang tuh kayak cuek aja gitu, kayak pribadi-pribadi aja, individual aja gitu. Tapi kami di kungfu di perguruannya itu orangnya tuh kayak kalau aku nggak bisa gitu, tiba-tiba datang, kamu bisa nggak aku ajarin nggak gitu? Oh gitu. Iya gitu mainnya. Iya enak banget. Aduh positif banget. Iya. Jadi makanya aku suka Kak gitu kan. Biasanya kan aku nggak nyaman sama sosialisasi yang cuek-cuek aja gitu. Iya. Makanya aku sampai sekarang itu kayak nyaman sama kungfu gitu. Oh gitu. Karena dari orang-orangnya juga ya. Iya orang-orangnya juga gitu. Nah, kalau dari kungfunya sendiri, ini kan kalau kungfu kan tadi orang-orangnya. Kalau dari gerakan kungfunya sendiri itu membuat kamu kesukaan juga gak sih? Oh suka. Pastinya. Ya, itu di apanya? Di bentuk gerakannya? Di bagian jurus. Jurus-jurusnya? Iya jurus. Oh, boleh dong peragain dong sebentar jurus tangan dari gerakan kungfu. Boleh. Simpel aja. Sambil duduk aja bisa gak? Bisa gak ya? Bisa Soalnya ya? pakai kaki juga. Oh pakai kaki juga? Yang tangan aja deh. Biasanya kayak gini gitu. Susah. Waduh. Jangan. Kita nggak boleh ngomong kekerasan di sini. Jangan. Maaf di sana. Wih, tapi keren loh kamu tadi. Wih, keren loh. Bisa kungfu, menulis juga gitu. Tapi aku penasaran ya. Kungfu itu sama nggak sih sama? Aduh, aku lupa nama beda dirinya. Bukan. Wushu. Wushu betul. Wushu. Aduh, lupa lagi nama dirinya. Wushu ya, sama. Wushu. Sama itu juga. Kayak sama, cuman mungkin beda aliran gitu. Beda aliran gitu. Apa yang membuat perbedaan? Aliran seperti apa? Mungkin terletak dari jurus juga ada. Jurusnya mungkin. juga ada. Awalan salamnya juga beda juga mungkin. Gini, gitu kan. Beda, iya. Oh gitu, sesivo, gitu juga, agak gitu. Oke. Iya. Aku apa loh, senang banget loh ternyata ada orang bisa kungfu di sini. Dan aku baru tahu ternyata di Sumatera Barat ada yang apa kungfu juga. Ada. Oh, aku taunya dulu itu kalau di Kota Padang itu wushu. Wushu, bukan kungfu ya. Oh, oke. Gimana perkembangan kungfu kamu saat ini? Masih banyak kan harus dipelajari? Banyak, pastinya banyak. Ya? Karena ada juga hiatus kemarin itu, jadi ketinggalan banyak ya. Tapi karena udah pindah sekolah gitu, jadi aku balik lagi ke kungfu gitu. Balik lagi ke kungfu. Iya, dan gitu. alhamdulillah Suhengnya juga welcome gitu. Mau ya menerima iya, mau, kembali. Alhamdulillah gitu. Keren. Tapi aku ada saran loh. Apa? Film tentang kungfu. Film kungfu. Kamu latihan kungfu tuh gimana? Kalau di film-film kan berdiri di atas tongkat, bawa ember di kiri kanannya gitu. Ada kayaknya. Itu beneran? Ada. Itu beneran? Iya ada. Oh gitu. Terus. Cuman karena ini kan belum sampai ke sana ya, sampai dalam lagi perguruannya belum. Tapi ada gitu. Ada. Cuman ya belum lagi. Belum masuk ke sana. Belum masuk ke sana. Kamu ntar kalau udah di posisi seperti itu apa yang kamu lakukan dia? Tentunya agak tegang dikit ya. Iya, tegang dikit. Iya, karena ya itu keseimbangan juga. Ujian keseimbangan, ada juga ujian keseimbangannya juga ada. Oh, gitu. Salah satunya kayak tadi ya? Oh, gitu. Kalau yang terbang-terbang tuh nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak mungkin ya. Yang terbang-terbang tuh nggak ada ya. Cuman film yang didramatis ya. Iya, yang film-film kolosal cuma biasanya gitu. Nah, ngomongin film nih, film kungfu apa lagi? Aku ada saran nih sebenarnya. Film Avatar The Last Airbender. Kamu tau nggak? Yang anime itu? Iya, yang kartun itu loh. Oh, iya tahu yang botak itu ya. Yang botak sih, iya botak. Yang baju jubahnya itu oranye. Nah iya betul. Iya. Nah itu tuh bagus banget tuh karena dia filmnya itu berdasarkan gerakan dari kungfu di dunia nyata. Oh iya, berarti bisa dipelajari lewat anime. Iya dari kartun. Terus bahasa Inggrisnya pun juga bagus juga. Ya. Bisa didengar lah gitu, friendly sama telinga. Betul. Itu kayak bener banget sih itu ceritanya. Aduh kan jadi bahas kungfu kan, bahas film ya deh. Kita niatnya bahas buku ya. Tapi kita balik lagi deh, nanti kita bahas buku lagi. Juga kita bahas kungfu sedikit-sedikit aja nanti. Tapi kita break sebentar dulu ya Dini ya, gak apa-apa ya. Jadi Dunsana Sadonyo, jangan kamu dulu Dunsana. Tetap bersama kami di podcast Sampai Motanya orang awak di Siko tampaknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya.
Terima kasih Dun Sana masih menonton podcast Tampe mau tanya orang awak di Siko Tampenyo. Dan tentu Oscar tidak bosan-bosan mengen sado Dun Sana kalau podcast Sampai Mauta ko bisa ditonton melalui live streaming. Baik itu di YouTube channel, Instagram, Facebook dan TikTok TVRI Sumatera Barat, dan bisa juga Dun Sana tonton melalui TVRI Klik, bisa di-download saya melalui App Store dan Play Store. Nah, oke. Dun Sana kita lanjut balik Mbak Ota sama Uni Denia. Sebenarnya aku takut loh sama kamu. Aku takut. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya gitu. Oke, tadi kan kita udah puas nih bahas kungfu. Iya. Kita bahas soal bukunya lagi. Kita Iya, balik ke siap. topik lagi ya. Topik Oke. Bahas bukunya gitu. Nah, kalau menurut kamu seorang penulis itu literasinya harus bagaimana? Apakah memang harus penuh dengan literasi kah? Atau memang literasi atau kemampuan yang sudah ada boleh nggak apa-apa, lakukan aja, menulis aja nggak apa-apa, atau gimana? Oh iya, kita perlu literasi juga, dan literasi itu kan nggak cuma nulis, nggak cuma baca. Ya betul. Misalnya kayak misalnya kayak nyanyi gitu, itu termasuk juga literasi gitu. Ya. Jadi hobi-hobi ini kan selain untuk nulis ini kan banyak gitu, betul. kayak misalnya ngelukis, nulis gitu, nyanyi gitu. Oh, gitu. Jadi nggak harus ngebaca itu aja gitu. Nggak perlu harus ngebaca dari Monoton itu aja, nggak perlu gitu ya. nggak perlu baku dari buku-buku aja gitu. Buku-buku aja. Nggak. Oh gitu. Tapi kan orang berpikirnya menulis itu susah ya. Apalagi orang yang sebenarnya memang mohon maaf itu belum sekolah atau gimana, tapi pengen menulis gitu. Itu menurut kamu apa yang seharusnya yang mereka tanamkan? Apakah mereka harus membaca dulu, perkuat literasi lagi baru menulis, atau gimana? Itu biasanya keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Kalau misalnya kita kita paksa-paksa gitu, ayo membaca gitu. Yeah. Kalau misalnya kesadaran diri dia aja nggak ada untuk niatan untuk membaca, itu nggak bakal bisa gitu. Oh, bisa. Nah, Iya. cara Denia itu menggaungkan baik itu membaca, memperbaiki literasi dan lain sebagainya, itu adakah cara dari Denia? Biar orang-orang, apalagi teman-teman Denia deh yang dekat-dekat dulu, itu mau membaca, menambah literasinya, ada nggak cara dari Denia? Tentunya ini akan berpesan gitu. Kalau misalnya kita nggak menanamkan mindset kalau misalnya literasi itu penting, kita nggak bakal bisa untuk menjalani hidup dengan baik gitu. Betul. Ya, karena kan semua hal yang berkaitan dengan dunia ini kan termasuk literasi Iya, gitu. betul. Termasuk dan utama sekali literasi membaca. Iya. Kalau misalnya literasi membaca kita kurang, pas kita melihat informasi, kita langsung kayak, wah, ini beneran nih. Masih melihat paragraf utama, dan itu tuh bisa menjadi kesalahpahaman nantinya. Oh, bisa gitu. jadi ambigu ya. Ambigu, jadinya. iya. Oh, malah jadi niat kita seperti ini, tapi karena tulisan itu, karena kurang literasi, jadi berbeda persepsi jadinya. Iya, karena banyak juga kasus-kasus gitu kan, Kak. Oh, banyak kasusnya? Iya, banyak kasus-kasus yang misalnya peraturan grup gitu kan, peraturan grup iya, yang komunitas. simpel-simpel aja ya. Simpel aja, Iya. misalnya grup komunitas udah banyak tuh peraturan kan, tolong membaca, tolong literasi membaca, udah dibilang di sana, nanti ternyata orang yang ada di dalam grup tetap nggak baca gitu. Jadi itu tergantung dengan kesadaran diri sendiri aja. Makanya gitu. kalau udah besar tuh sadar diri aja sebenarnya. Oke, tapi kalau dari menurut Denia, dari teman-teman Denia dulu deh, minat membaca mereka tuh seperti apa? Apakah mereka semua memang sudah melek dengan literasi atau memang masih skeptis? Kalau misalnya teman-teman yang Nia temui sekarang, alhamdulillah literasinya lumayan tinggi gitu. Lumayan tinggi. Iya, karena mereka tuh sering tuh ngajak Nia kalau di Bukit Tinggi kan ada perpustakaan Bung Hatta. Yuklah kita ke perpustakaan Bung Hatta ngebaca gitu. Aku mau cari novel Terelie nih gini gitu. Jadi ya Nia kan kayak wah welcome nih gitu. Welcome orang-orangnya sama Nia. Jadi Nia ikut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Nia temui sekarang alhamdulillah literasinya tinggi. Literasinya tinggi ya. Begitupun. Nah, kalau secara kita melihatnya secara garis besar, untuk anak-anak muda sekarang di luar dari pertemanan Denia, itu gimana Denia melihatnya? Apakah itu memprihatinkan, mengkhawatirkan atau gimana? Tentunya memprihatinkan gitu. Iya, jelas ya. Karena apalagi kan sekarang udah ada pergaulan bebas ini gitu. Apalagi tawuran di mana-mana gitu. Iya. Cuman Nia kan tidak bisa berbuat banyak gitu. Iya, apalagi kita hanya seorang pelajar ya. Iya, pelajar ya. Tapi begitupun akan tetapi Denia masih pengen menggaungkan ya, ibaratnya mempromosikan juga nih, ayo kita membaca, ayo kita menambah literasi kita. Wih, keren sekali Denia. Tapi Denia, cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau boleh tahu?
Dosen. Oh, pengen jadi dosen. Dosen atau guru deh. Kenapa pengen jadi dosen dan guru? Karena apa ya, dia kan udah pernah tuh jadi guru tamu di SD. Ya, di SD tadi ya. Iya, SD tadi. Dan dia ngerasa kayak deket sama anak tuh, apa ya, rasanya tuh kayak awalnya Nia tuh kan kadang-kadang pas Nia pergi ke sana itu kan dalam keadaan hati yang kacau misalnya. Ada pernah, tapi setelah melihat mereka tuh yang excited gitu, excited belajar gitu, semangat. Jadi Nia kayak ternyata aura positif mereka tuh masuk ke Nia gitu. Jadi Nia yang awalnya ada masalah, jadinya ngelupain segala masalah hal itu gitu. Iya, apalagi Denia juga mengatakan Denia itu introvert. Iya, itu kan susah ya keluar dari zona nyaman itu ya. Iya. Denia gimana caranya biar lepas dari zona nyaman Denia yang introvert itu? Itu kan sekarang kan alhamdulillah Nia udah mulai bersosialisasi dan alhamdulillah sekarang memberanikan diri dan Nia bisa untuk bersosialisasi sama orang. Dan yang dulunya introvert bisa jadi extrovert kayak sekarang gitu. Itu pastinya butuh proses gitu. Yang awalnya Nia punya kekurangan itu kan Nia introvertnya karena kekurangan Nia yang Nia ngerasa nggak pantas buat teman-teman gitu loh. Tidak dong, kamu pantas kok. Pas waktu itu. Waktu itu. Iya. Tapi sekarang masih ada juga insecure dikit ada. Tapi untuk mengkuatkan untuk meningkatkan lah istilahnya gitu. Ya kalau misalnya kalau misalnya kesadaran Nia gitu kan, Nia kan sadar diri nih gitu kan. Kalau misalnya teman-temannya untuk teman-teman Nia membuli gitu, tentunya Nia kesadaran Nia itu tinggi gitu kan. Jadi Nia lambat laun itu insecure terus. Tapi alhamdulillah Nia punya teman-teman dan guru-guru yang mensupport gitu. Misalnya guru OSIS Nia di SMP 3 dulu, Bu Amel namanya, dan juga Om Nov yang Nia ceritain tadi. Om Nov itu dan guru-guru SKB itu tuh mendukung. Jadi Nia juga tambah semangat nih untuk nambah skill lagi gitu. Ya, tentunya dalam pihak dalam yaitu keluarga gitu juga ada. Berarti istilahnya Denia itu hampir pernah merasakan keterpurukan juga sebenarnya. Tentu. Aduh, Denia kamu luar biasa. Kamu bisa keluar dari keterpurukan itu. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Mungkin ini untuk teman-teman yang masih merasa kayak Denia tadi ya. Kayak Denia yang dulu. Itu aku masih belum pantas. Aku masih belum apa. Apa yang pengen Denia sampaikan kepada mereka biar mereka tuh terus termotivasi lagi. Nah, Nia Nia mengatakan sebuah motivasi gitu. Kita jangan cuma ngelihat cahaya aja gitu. Yang dimaksudkan di sini jangan melihat cahaya yang kita sendiri nggak ngelihat bayangan kita. Kenapa? Karena cahaya itu kan menuju kejelasan. Iya, betul. Jelas kita ada cahaya di sana. Dan kita sendiri nggak memperdulikan sebuah bayangan yang kita mengikuti kita dari belakang gitu. Jadi poinnya di sini jangan hanya keterpurukan itu jangan hanya kita misalnya dibully nih gitu. Dibully itu tuh kan jelas ya gitu. Jadi hanya melihat dari satu sisi kalau misalnya kita itu adalah orang yang rendah. Tapi lihatlah dari bayangan kita sendiri. Kalau misalnya bayangan kita kan selalu ngikutin kita gitu, ngikutin kita kemanapun kita pergi gitu. Jadi carilah gitu kesempatan baru gitu. Karena pas di kegelapan itu kita belum tahu kalau misalnya itu bisa membuat kita sukses gitu. Misalnya Nia kan misalnya Nia kan ngebuat to make a career decision gitu kayak dua keputusan kayak tadi. Itu Nia harus pindah sekolah atau enggak gitu. Karena di MAN kan itu bisa dibilang sekolah yang lumayan terkenal gitu, star school gitu. Cuman di SPNF kurang gitu. Tapi Nia malah memilih SPNF karena Nia tahu di balik bayangan itu ada sebuah kesuksesan yang bakal menanti gitu. Jadi Nia mengorbankan peluang emas ya. Peluang emas gitu. Tapi Nia lihat wah bangga banget ya aku di SPNF SKB. Bukan berarti aku nggak bangga di EMAN gitu. Tapi aku lebih bangga di SPNF gitu. Karena kamu bisa merasakan kamu menjadi diri kamu sendiri di sana. To be myself gitu. Ih, luar biasa. Kata-kata motivasinya keren loh dari Denia. Ya karena memang aku melihat ya beberapa anak muda sekarang itu hanya berfokus pada keterpurukannya aja gitu. Tidak mau keluar dari zona nyamannya, hanya
Oke, dia punya tujuan tapi tidak mau meraihnya gitu loh. Itu banyak banget Iya. yang seperti itu. Tuh. Wah, Denia luar biasa sekali. Nah, oke, kita bahasin bukunya ini mungkin kedepannya ada buat buku baru. Itu bakal diterbitkan kapan? Oh, mungkin tahun depan deh gitu. Tahun depan. Iya, karena Nia sekarang juga fokus sama apa ya, YouTube. YouTube. Oh, Iya, ada YouTube juga ada ternyata. YouTube. Oh, banyak sekali ya YouTube kamu ya. YouTube animasi gitu, Kak. Oh, oke. Kayak nyanyi-nyanyi tadi juga, cover Iya, tadi juga. itu cover juga itu termasuk. Nia kan sekarang udah jadi VTuber juga. Widih, YouTuber juga gitu. Iya. Jadi Nia apa ya, cari waktu-waktu dulu gitu. Oke. Tapi yang kamu lebih memilih mana nih? Pertanyaan pilihan ya. Ini Siap. lebih memilih menjadi seorang penulis, seorang kungfu atau fokus ke YouTube? Ini mana nih? Ayo pilih. Yang mana? Kalau misalnya Nia memilih yang ketiga, Ya. itu tuh kalau kungfu itu hobi Nia gitu, hobi. Oke. Insya Allah misalnya kalau disuruh pilih antara nulis sama YouTube itu Ya. berkaitan nggak? Nulis sama berkaitan ya Iya, karena berkaitan. sama-sama di dunia literasi juga Iya, ya. literasi. Jadi Nia nggak bisa meninggalin keduanya. Oh, karena berjalan Iya, beriringan. karena sebelum Nia nulis itu Nia udah nge-YouTube dulu, Kak. Oh. Iya. Gitu. Jadi Nia mendalami YouTube awalnya dan baru Nia nulis gitu. Oh, Iya. kebalik malah ternyata ya. Iya. YouTube dulu baru nulis. Iya. Wah, dari tadi ternyata kita dibohongin kayaknya nih. Gitu. Oh, berarti malah YouTube dulu baru Iya, nulis. iya YouTube dulu baru nulis. Oh, oke, keren. Kamu produktif banget loh kamu. Bener-bener, mudah-mudahan kamu apa yang kamu capai, mudah-mudahan Amin. tercapai, Amin. cita-cita yang tercapai sebagai dosen, sebagai guru ya. Iya. Aduh, luar biasa banget. Jangan tinggalin kungfunya ya. Itu pesan dari aku ya. Siap. Oke, ini mungkin terakhir closing statement dari seorang Denia Aulia. Gimana nih closing statementnya? Silakan. Kata-katanya, Kak, atau gimana? Iya, kata-kata harapannya ke depannya atau mungkin pesan moral untuk para anak muda gitu. Tentunya Nia nggak bisa ngomong banyak-banyak ya pesan moralnya karena dari awalnya bilang Nia sampai di sini, duduk di sini dan berdiri di sini itu pasti teman-teman tentu tahu ya gimana perjuangan Nia yang dari awalnya punya kekurangan sampai Nia sampai sekarang. Nia nggak menyombongkan diri, akan tetapi Nia bangga sama diri Nia sendiri kalau misalnya Nia bisa untuk keluar dari zona nyaman tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang bisa dibilang masih insecure nih, masih ada di fase yang terberat dan mungkin ada ada kepikiran untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, sebaiknya jangan nih teman-teman. Kenapa? Karena kita hidup itu atas kemauan kita sendiri dan kita nggak ingat gitu kalau misalnya kita memilih jalan ini itu adalah pemikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri. Betul. Ya benar. Jadi tetaplah maju dan tetaplah berjuang untuk diri sendiri. Jangan pikirkan apa saja kata-kata negatif dari orang lain karena mereka tidak membuat perubahan apapun untuk diri kita nggak juga. berpengaruh Iya, ya. tidak berpengaruh. Dan harusnya kita bisa untuk menanamkan ke dalam mindset kita bahwa hal-hal yang dibilangkan negatif oleh orang tersebut kepada kita itu adalah sebuah kritikan yang positif Untuk dan membangun kita. iya, tetaplah positive thinking teman-teman. Oke, terima kasih Iya. Denia. Kata-katanya tadi luar biasa. Harus positive thinking. Sayangi Iya. diri sendiri Siap. ya. Kalau bisa keluar dari zona nyaman. Oke, luar biasa. Terima kasih Denia atas perbincangannya. Luar biasa sekali. Gitu. Alhamdulillah. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Denia. Oke, sukses terus ya buat Denia ya. Apapun yang Denia kerjakan tuh mudah-mudahan sukses terus. Amin. Siap, amin. Dan Kakak juga ya. amin ya rabbal alamin. Aduh, jadi gak enakan saya. Dan itu dia Dunsana Kasadonyo. Demikian pula podcast sampai mau tako selesai. Jangan lupa saksikan tari Dunsana setiap hari Senin jo hari Selasa pukul 14 atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa Dunsana.